Ikondo hito makatindakon Jesus Kristus partubusin asa tuturok nanangon manjakon nasitomi manjakon nasitomi ay nang bicardo hati urang nung asal punahalamu uwasanem Kristus hatato sa leleng-leleng nahi. Salam, Horas, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dalam renungan pagi buat kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026, tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian bunyinya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah tujuanmu hidup di tengah-tengah dunia ini? Tentu kalau kita hidup di tengah-tengah dunia ini pasti punya tujuan. Apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita rencanakan pasti kita memiliki tujuan. Yesus juga memiliki tujuan atas hidup kita. Ketika Yesus memberikan kehidupan kepada kita, Dia bertujuan supaya kita semuanya menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus mengajak kita semuanya untuk kita boleh hidup kudus di dalam Tuhan. Ketika firman ini mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dari seluruh perbuatan dan tindakan, karakter kehidupan yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini haruslah menunjukkan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita menunjukkan kekudusan Tuhan dalam hidup kita, maka dunia akan melihat kehadiran Tuhan. Dan ada waktu di mana kita harus memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang ketika mereka meminta pertanggungan jawab kita. Nah, bagaimanakah kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada orang? Yaitu dengan kita boleh melakukan apa yang diinginkan Tuhan, berbuat seperti apa yang diinginkan oleh Allah, dan tentu ketika kita melakukan semuanya itu, apakah ketika kita berbicara, apakah kita berbuat, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita semua memberikan pertanggungan jawab dengan lemah lembut dan hormat. Artinya sungguh-sungguh Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan telah kita kuduskan dalam hidup kita, maka orang akan melihat kehadiran Tuhan dalam setiap tindak dan perilaku yang kita tunjukkan, dan itu harus kita pertanggungjawabkan sebagai bukti bahwa kita telah hidup di dalam Tuhan. Sebab itu senantiasalah mengkuduskan Tuhan, karena dengan demikian dunia akan melihat kehadiran Tuhan telah datang di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu mengkuduskan Tuhan dalam setiap tindak dan perilaku kami, dalam seluruh aras kehidupan kami Tuhan. Dan kalau ada orang meminta pertanggungan jawab atas hidup kami, maka kami harus memberi jawab dengan rasa hormat dan lemah lembut melalui setiap perbuatan kami itu, sehingga dunia melihat kehadiran Tuhan melalui setiap perbuatan baik yang harus kami tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.